kebetulan guru-guru SMA IKPP rata-rata dari Jawa. Nah kebetulan kamu orang sini, kalau kira-kira bisa ngajar budaya Melayu, insya Allah kita terima, kata dia. Pernah di Uban, ingat tak? Dulu ada namanya Bintan Art, ada acara di Uban. Zaman itu, zaman bupatinya waktu itu Pak Husrin Hud, masih Kabupaten Kepulauan Riau. Jadi Husni Zarhid itu sebetulnya yang gini aja Pak, di Tanjung Pinang kan ada Sanggan. Macam mana kalau di Uban nanti kalau buat sanggar kasih nama Sang Nila Utama. Oh, jadi bisa langsung pesan baik langsung maupun online. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kesayangan anak Bintan, Bedentang Bebual dengan Pemuda Tempatan. Bedentang satu. Oke. Ada panitia yang Oh iya Mak. lagu baru guys. Bang Awan, terima kasih. Terima kasih. Ada editor. Kami ada editor baru. Sombong. Kami Ya, nanti ya. tak ada lagi begadang-begadang. Nanti kita foto berapa kita jadinya tuh? 6. Berenam. Nanti kita foto berenam. Kenalin satu lagi. Ya toh? Yes. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kayaknya kita mau kenalan dulu kali ya. Kan kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Tapi udah pada tahu mungkin muka Udah tahu bapak lah. satu ini. Legend. Kalau orang Uban tak. Kita tahu. Legend. Banyak ini ya. Bintan. Murid-muridnya. Oh iya juga. Udah berapa generasi? Lebih 100 kali ya. Kalau muridnya. Itu banyak lah ya. Cak kecil-kecil dulu kan pernah latihan juga sama bapak. Waktu itu belum gendut. Oke Pak, kenalan dulu Pak. Langsung kita cut aja. Iya. Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Kami ucapkan selamat juga kepada apa tadi? Bedentang. Luar biasa. Alhamdulillah sebelumnya kita memperkenalkan diri. Kata orang Melayu tak kenal maka tak sayang. Ya. Pantun pula nih Bapak. Lebat buahnya di ujung dahan. Ini jangan Aradita nih. Buah bernama buah delima. Cakep. Nah, sebagai awal perkenalan, saya Sutarto diberi nama. Balas. Agak bisa udah biasa deh orang. Baik rekan-rekan semua, nama saya Sutarto. Alhamdulillah kelahiran asli Tanjung Uban 16 Agustus 1966. Udah ngomong masih muda. Masih muda. Luar biasa, jadi lahir di Uban, jadi sekolah dari SD Negeri 003 Tanjung Uban, SMP 2, sekarang SMP 12 Bintan, alumni pertama. Kemudian SPG Negeri Tanjung Pinang. Oh sama bapak sama. SPG Negeri Tanjung Pinang, tamat 86, kemudian S1 di UIR tamat tahun 90, kemudian S2 2012 di Jawa. Oh. Di Jawa. Di Jawa. Kalau abang yang satu nih. Kalau saya Muhammad Fadil Ardiansyah, kebetulan juga kan saya juga ponakan dari Bapak Sutarto. Oh, ponakannya. Ya, ponakan dari Pak Sutarto yang kemudian bersekolah dulu di SD 006 Mentigi, kemudian SMP 12. Sini. Ya, SMP 12 Bintan, kemudian bersekolah di SMA IKPP Tanjung Uban, muridnya Pak Sutarto juga, dan melanjutkan sekolah di Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Masih kuliah berarti? Alhamdulillah sudah selesai. Selesai. Angkatan tahun berapa? 19. Oh, Angkatan tahun 2019. kenapa angkatan di atasnya jatuh badannya? Tinggi-tinggi ya. Iya. Karena memang
Nanti kena SARA apa segala susah. Jadi kita udah tahu ya Pak Tarto ini yang punya Pak ya, punya sanggar Sangnila Utama. Jadi sanggarnya kemarin baru juara nih Wak. Nih masih hangat nih. Siapa nih, Wak? Iya. Masih hangat. Iya. Agak bergetar. Jadi tanggal berapa kemarin Pak? 26-27 Juli. Jadi Sangnila Utama mendapatkan juara 2 sama juara Harapan 2. Ini Harapan 2 ini. Yang keren nih Pak, ini juara 2 satu-satunya nih Pak. Di narinya. Maksudnya? Gimana sih? Juara 2 kan cuma satu. Satu-satunya. Ya, Nonton kan? ya. Juara 2 satu-satunya. Makanya kita turut bangga nih sebagai di wilayah Kecamatan Binus Utara. Oke, lama sekali mikirnya. Udah mulai campur-campur dengan istrinya ini. Udah mulai masuk. Pak, kalau kalau Sangnila Utama sebenarnya berdiri itu tahun kapan Pak? Nah, kita bercerita sedikit. Jadi sebetulnya dulu awalnya kita tidak terpikir mau buat sanggar lah. Awalnya cuma untuk kegiatan anak-anak di SMA saja. Karena pada saat itu kaitannya adalah ketika saya tamat kuliah. Sebelum tamat kuliah itu orang tua kan tiap libur pulang tuh pesan pulang nanti ngajar aja di EKPP gitu lah. Begitu tamat kita masuk lamaran di sana. Kebetulan pada saat itu Bapak Haji Badarudin kepala sekolah menyampaikan kalau lowongan tidak ada. Tapi kemudian dia nanya tamatan dari mana, dulu SLTA, saya bilang saya tamat SPG. Kalau tamat SPG biasanya ngajar apa aja bisa. Oh, dulu Pak ya? Nah, pikiran beliau lah. Kebetulan guru-guru SMA EKPP rata-rata dari Jawa. Nah, kebetulan kamu orang sini, kalau kira-kira bisa ngajar budaya Melayu, insya Allah kita terima. Kata dia. Ada challenge gitu Pak ya? Jadi karena lokal pride-nya. Kebetulan dia yakin sebab kalau tamat dari SPG biasanya bisa. Nah, seminggu kemudian dipanggil, memang langsung diajak masuk ke kelas. Kita ada guru bisa ngajar tari Melayu, langsung seperti itu. Padahal dia bisa tuh Pak, semua Pak? Jadi ya kebetulan SPG kan pasti bisa nari. Itu ya. Jadi terus itu aja lah untuk pertama kita ngajar tarian zaman dulu lah Serambang 12. Pada saat itu memang ya KPP itu memang ekskulnya salah satu nari juga atau Belum memang ada ekskul lah. belum ada ekskul. Apa istilahnya untuk kegiatan sekolah ya Pak ya? Jadi kemudian itulah awalnya. Jadi kadang kalau pas mau ada pertunjukan kayak Agustusan, kita kan bina anak-anak. Sebetulnya itu aja. Jadi cuma latihan-latihan sederhana lah. Nah, sampailah kemudian pernah di Uban, ingat tak? Dulu ada namanya Bintan Art, ada acara di Uban. Zaman itu zaman bupatinya waktu itu Pak Husrin Hud, masih Kabupaten Kepulauan Riau. Adiknya itu Ketua Dewan Kesenian Husnizar Hud. Nah, ada kan kegiatan di Bintan, tepatnya di Tanjung Uban, pertunjukan itulah tari Melayu, musik Melayu namanya Bintan Art. Nah, itulah kemudian saya diundang. Ternyata beliau mungkin sering dapat kabar di Uban ini ada kegiatan, sering nampil, tapi nama sanggar tak ada. Nah, kalau saya dipanggil dikasih bingkisan 1 set baju nari sama Husnizar Hud. Nah, kemudian pas tahun berapa itu sekitar kira-kira mungkin tahun 2003 atau 2000 berapa gitulah ya, lupa saya. Kemudian pas berapa tahun kemudian Kabupaten Kepulauan Riau mau mengirim festival tari, kami diundang tuh untuk ikut seleksi anak-anak. Di bawah mana tuh Pak? Bawa ke Pinang, seleksinya di Pinang. Tapi seleksi gabung sama penari mereka lah, Sanggam namanya, sanggar mereka. Secara ini kami belum mampu lah untuk bersaing dengan mereka, tapi paling tidak, nah itulah awal kita melihat di luar orang sudah seperti itu. Nah, kemudian Pak, Bapak buatlah nama sanggar. Nah, itulah awal-awalnya. Terus saya nggak terpikir buat sanggar. Jadi Husnizar itu sebetulnya yang gini aja Pak. Di Tanjung Pinang kan ada Sanggam. Macam mana kalau di Uban nanti kalau buat sanggar kasih nama Sangnila Utama.
Oh, jadi ide nama itu ide dari sebenarnya dari Pak Husnizar Husnizar itu ya, Pak. Ya. Jadi terus karena apa? Karena Sang Nila Utama adalah nama raja pertama Bintan waktu zaman kerajaan. Sang Nila Utama ya. Nah, itulah menambah Nama rajanya? Nama raja Bintan pertama. Gimana makamnya? Nah kan kalau kerajaan Bintan itu karena kerajaan boleh katakan untuk di Kepri kerajaan Melayu tertua lah kan. Jadi Iya. kayaknya kalau kita lihat sampai sekarang orang tidak ada yang tahu nih bekas sejarah Di mana ya? tapaknya di mana. Itu. Mungkin zaman dulu masih sangat sederhana lah, mungkin Iya. ya. Artinya bangunannya. Iya. Kalau kayak Sisa. Penyengat kan sudah zaman ini nih masih ada bekas-bekasnya. Iya. Kerajaan Damna Lingga masih ada, tapi kalau kerajaan Bintan kan kita kayaknya masih meraba-raba nih. Di mana? Tempatnya di mana letaknya. Betul. Tapi paling tidak, nah itulah raja pertama Bintan, Sang Nila Utama. Sang Nila Nah, Utama. jadi dengan harapan beliau mudah-mudahan menjadi sanggar yang unggul di Bintan, nah, kira-kira Oh, gitulah. Cuman kita pun nggak terpikir juga kalau alhamdulillah bisa eksis sampai sekarang. Nah, itu awal nama Sang Nila Utama, kira-kira demikian. Jadi ketika pas sudah pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan, otomatis kan Bintan harus punya tim sendiri mewakili Bintan. Nah, itulah kemudian diadakanlah Festival Tari pertama 2007. Oh, 2007 Pak ya? Nah, Festival Tari pertama. Jadi waktu itu Festival Tari pertama Bintan 2007 itu di Tanjung Uban, diikuti oleh perwakilan kecamatan sebintan. Oh, perwakilan. Nah, karena di Tanjung Uban pada masa itu yang ada kegiatan menari itu dari kami, akhirnya kami langsung dipanggil Pak Camat lah untuk minta supaya mewakili Bintan Utara. Nah, jadi itulah awal ikut festival pertama. Kemudian karena kita biasa cuma latihan yang sangat sederhana, nah itulah kemudian kita latihan, manggil lah kawan-kawan dari Tanjung Pinang, dari Sangga, kemudian dari Penyengat Untuk bantu ya Pak? untuk istilahnya poles, Poles. untuk bantu menata tari, menata musik kan. Nah, alhamdulillah festival tari pertama 2007 kita juara 2. Iya, langsung lah ya. Nah, baru tahun depannya 2008 alhamdulillah kita juara 1. Jadi sejak saat itu teruslah tiap festival tari insya Allah kita mewakili Bintan Utara. Di sini nih, kalau untuk wilayah Bintan Utara berarti sanggarnya cuma Bapak ya berarti ya? Kalau yang terdata istilahnya apa? Sebetulnya kalau sanggar mungkin kalau yang terdata di dinas barangkali banyak. Cuman kadang-kadang kan mungkin karena sesuatu dan lain hal, mungkin generasinya habis, kadang-kadang belum tentu ada generasi baru. Oh. Jadi kalau dulu kan sebenarnya banyak juga. Jadi sanggar lain di Uban nih selain saya dulu ada yang binaan Pak Agus Morenos, udah almarhum. Oh. Terus sanggar Pak Arzali Arsad, Ya. ada juga kan di Mentigi. Oh. Terus dulu ada juga sanggar yang koordinatornya siapa? Sulaiman Bang Baco. Oh, Bang Baco. Dulu ada juga. Oh iya dulu Cuman kan mungkin kadang-kadang karena tidak ada aktivitas, jadi akhirnya barangkali aksesnya kurang, mungkin ya. Tapi sekarang yang masih aktif, cuma bergeraknya kan bidang lain. Kayak Pak Arzali Arsad masih, misalnya kayak pas kegiatan Momen-momen ya, Pak, ya? momen-momen itu, alhamdulillah beliau masih eksis. Sekarang ada juga sanggar baru yang Pak Usman, Jalan Hang Tua, itu sanggar apa tuh Pak? Sanggar Sinar Bintan Budaya. Sebelah mana? Yang tua dekat Ulu Nasional. Oh. Ada Tapi itu juga. kan bukan nari kan? Ya, itu musik Melayu, terus ada pompang juga. Oh, musik Melayu. Banyak juga, Pak Usman termasuk aktif lah, membina anak-anak. Itu masuk apa tuh? Musik ya? Apa? Musik, musik dan lagu Melayu. Oh, musik dan Terus lagu Melayu. kompang juga. Berarti kalau untuk sekarang penarinya udah banyak Pak ya? Kalau di sanggar Bapak nih? Kalau penari Lu generasinya generasi terus. terus. Artinya karena sudah sampai waktunya mungkin kuliah di luar daerah, kerja, menikah. Tapi kalau yang masih terus eksis ya masih. Kalau pas dia nggak kerja atau
untuk bisa mensiasati. Ya, hambatannya mungkin masuk. salah satunya itu ya, mungkin kerja. Jadi kita ya harus siap regenerasi terus. Nah, kalau jumlah penari sekarang, kalau penari laki sekitar 18 sampai 20 orang lah. Itu laki-laki. Laki-laki, perempuan kelihatannya adalah sampai 25 orang. Kalau abang ini dulu angkatan berapa nih? Ikut penari juga dulu kan? 2017 Awal itu. Masuk. awal ikut. 2017 sampai sekarang. Iya sampai sekarang. Kalau mau masuk tuh ada kriteria nggak sih Pak Sanggar tuh Pak? Bapak Jadi, harus bisa nari, jadi harus kalau- wajahnya ganteng. Kalau saya untuk kulit putih gitu ambil ya. anak nari lebih ke mungkin feeling ya. Feeling dalam arti begini. Jadi sanggar-sanggar lain barangkali kadang cari penari laki kan agak susah. Oh. Nah kalau saya dari dulu kalau di sekolah paling main tunjuk aja. Iya karena bapak guru. Oh tak mau lah. Kalian tunjuk. Kamu mau yuk ruangan saya. Sore ada kegiatan nggak? Nggak Pak. Kalau ada nggak. Kalau nggak ada sore bisa ke sanggar. Kita apa Pak nari? Pak saya nggak bisa nari. Bukan soal nggak bisa. Kalau awal semua orang tak bisa, mau apa tidak? Sebetulnya mau Pak. Oh. Tapi saya nggak pernah coba. Nah, termasuk dulu contohnya ini untuk contoh lah Niko Toko Resto tuh. Kan nggak Oh ada Niko, tuh. Niko. Pak saya sebetulnya kepingin, cuma saya nggak pernah. Oh ada gitu ya. Datang saja. Nah ternyata anak itu rata-rata setelah ikut hampir 80% bisa. Iya. Dan setelah ikut rata-rata semangat lah. Iya. Karena kamu gini juga Bang, maksudnya kalau ikut nari mungkin maaf salah kan, kalau ikut laki-laki itu kan kalau nari itu gimana Iya. gitu, agak dibilang agak apa lembut apa Mulai, sih, mulai. mulai gitu Mulai. loh. Mungkin dari situ mungkin Jadi orang tuh awalnya. awalnya mungkin Stigmanya. iya Cak. Ya kan biasanya nari gitu kan, masa sih nari gitu Nah, kan. kebetulan alhamdulillah ini yang agak beda barangkali ya, tapi mungkin sanggar lain banyak juga. Nampaknya kalau sanggar saya, kalau alhamdulillah kebetulan penari laki kami rata-rata memang ya pemain bola, pemain futsal, silat. Laki lah Pak Ais lah. Jadi- Laki lah. Alhamdulillah anak-anak itu semangat. Dan bahkan mereka di samping jadwal rutin biasanya mereka minta tambah waktu lah. Apalagi kalau mau ada lomba kan. Nah, biasanya mereka yang datang sendiri. Sebab kadang-kadang saya nggak ngerti kan mereka, Pak kami sore nak latihan. Atau Pak kami malam ini latihan. Gitu. Kadang-kadang malah malam minggu pun mereka datang latihan. Suntuk ya, Nah. gabut ya kan. Pak berarti kalau untuk rekrut itu awalnya mungkin dari anak murid lah ya KPP ya kan. Tapi di luar itu apa boleh misalnya ini anak mungkin kawan bapak nih anak saya tuh hobinya nari ada juga jadi gitu Pak. Kira-kira. banyak sebetulnya. Jadi contoh kayak Dini dulu kan awalnya Beda karena dia sekolah. SMA beda sekolah. Pak ini anak saya nih SMP 3 tapi dia hobi. Gabung aja. Ah nanti biasanya proses alam nih kan. Kalau yang mereka tidak punya bakat, tidak hobi, atau mungkin karena dipaksa orang tua, biasanya tersingkir sendiri. Jadi kita biasanya anak-anak itu sesuai proses, walaupun yang tak ada bakat pun kadang-kadang kita kan ngasih motivasi. Kamu akan bisa lebih baik dari mereka. Nah, contoh sebab kalau mau lomba itu kan anak-anak biasanya kami seleksi. Oh, iya. ada seleksi. Nah jadi Oh, iya. seperti baru kemarin ini, artinya anak baru kita kasih tahu nih, kita 3 hari ini kamu akan dikasih gerak, kita akan seleksi. Sebab baru ketahuan nih, artinya gini, dia mampu, ternyata dikasih gerak mendadak, lambat nih daya tangkapnya. Nah kalau seperti itu kan kita agak susah. Iya juga. Nah jadi terus bisa terjadi kita rencana pilih si A si B, ternyata yang lolos malah si C si D. Artinya malah cepet nangkep, geraknya dapet karena dalam gerak singkat itu. Jadi kayak kemarin Del kasih gerak baru, nah, kasih gerak baru bisa nggak ngulang seperti itu. Oh langsung gitu Pak? Jadi 2 hari itu dikasih gerak baru kan, kasih gerak lalu saya seleksi. Nah, terus gerak itu kita lihat. Nah anak-anak yang mau tak mau kan ketika nanti festival tari gerak-gerak baru semua. Iya. Jadi kalau anak yang lambat nangkep ini kan nanti agak repot. Iya. Nah, kalau untuk lomba ya. Iya Pak. Tapi ada juga anak yang
dapat nangkepnya agak lambat, tapi setelah dapat gerakannya bagusnya luar biasa. Nah, jadi macam-macam juga Bang. Iya. Jadi Bang Fadil ini sekarang jadi apa namanya? Alhamdulillah untuk 2024 ini, Yang kalah Pak ya. nah 2024 ini kita kan biasanya penata tari Penata ada tari, ada di samping ada kawan-kawan kita sendiri. Kalau untuk lomba kita kadang ambil dari orang Pinang, orang Penyengat. Kemudian anak saya juga yang di Jogja kalau pas pulang, ini kemarin nggak bisa pulang, kemarin saya kumpulin. Tahun ini kita garap sendiri. Oh. Nah, jadi mereka pun terkejut. Fadil pokoknya garap Gerakan. untuk tim A, terus yang satunya garap tim B. Nah, jadi kita percayakan itu dia dengan 2 kawannya lah, artinya supaya bantu. Nah, alhamdulillah ternyata ya Hasilnya ini mampu. Iya. Jadi sambil keluar 2 tim Pak. Alhamdulillah keluar 2 tim, Tim A, tim B gitu ya. tim A, tim B. Dan alhamdulillah tim A juara 2, tim B harapan 2. Nah, kita nggak ngerti tuh kekalahannya di mana, artinya selama mereka proses saya kasih motivasi, kalian berdua ini bersaing ya. Bapak nggak ngerti yang bakal menang sesuai dengan pemikiran juri yang mana. Nah, gitu. Oh, berarti itu Pak. Jadi kalau setiap tanding berarti tuh Bapak langsung menyerahkan semua lah ke apa namanya, ke pakar tari apa namanya? Penata tari. Penata tari, ke pakar pula. Kita paling ngawasin aja. Memang tiap mereka latihan pasti saya kadang nanya, sore ini ada latihan apa enggak? Nah, paling saya tengok sebentar, sudah mereka lah yang ngatur. Itu biasanya setiap ini ada tema-temanya gitu. Nah, temanya itu biasanya ditentuin panitia kah atau dari masing-masing enggak? Jadi memang tiap festival tari itu tiap tahun itu tema dari Jakarta. Loh, kok dari sana? Nah, karena kan festival tari ini berjenjang. Oh, daerah. Seleksi dulu di kabupaten, kabupaten menang ke provinsi, provinsi menang ke nasional. Oh. Jadi pasti nunggu tema dari Jakarta apa. Nah, jadi tema kadang-kadang misalnya temanya penokohan, kayak tahun ini pariwisata ngambil tema penokohan. Maka kita angkat ini kemarin kan Ya kemarin apa tuh? Yang juara 2 itu apa nih temanya? Tuah yang Setia, membawa cerita Hang Tuah. Oh, wah. Jadi kadang mungkin itu yang penata tari harus jeli nih, karena yang dibawa sesuai dengan tokoh. Iya, itu tugas beratnya tuh. Pak. Jadi tema setiap tahun biasanya kalau dulu 2 tahun sekali. Jadi misalnya tahun ini penokohan, kadang tahun depan masih penokohan. Tapi kalau dari Jakarta tahun depan misalnya legenda objek wisata. Oh, ada juga, Pak? Ada, dulu pernah legenda objek wisata. Jadi pernah juga misalnya temanya mungkin cerita rakyat. Pernah juga temanya misalnya tradisi, artinya kebiasaan. Jadi tradisi daerah masing-masing. Oh. Nah, Kalau Bang Fadil itu hambatannya apa tuh kalau misalnya nari gitu nih anak degil-degil gitu untuk dari mulai tema kan itu langsung gambarannya atau gimana sih kalau nari itu ada nulis sketch dulu apa gimana tuh Bang? Komposisi. Komposisi ya bahasanya. Jadi biasanya gimana tuh Bang? Berapa lama tuh biasanya? Kebetulan kan kemarin pas sama bapak itu saya bilang, Pak saya minta tolong untuk adalah kawan yang bantu. Itu tadi bapak nunjuk 2 orang, namanya ada Nurwanti sama Salsa. Kebetulan kawan yang satu ini ya karena terbiasa di kampusnya juga pernah ngikut nari, jadi paham tentang segmentasi dari judul tarian. Wow. Nah, misal ini kan Tuah yang Setia. Iya. Berarti ngangkat tentang cerita bagaimana Hang Tuah yang setia dengan sultannya, yang rela dihukum mati, kan begitu. Iya. Singkatnya, saya minta tolong kawan ini kayak mana caranya kita mensegmentasikan scan per part itu menjadi sebuah alur cerita dalam tarian. Oh. Nah, kayak part 1 misalnya kita perkenalan tokoh Hang Tuah nih. Terus kemudian kayak mana caranya kita buat di part selanjutnya ini kayak izin ke ibunya untuk belajar silat misalnya. Dan kemudian scan selanjutnya dia diangkat jadi Laksmana. Kemudian ada scan-scan selanjutnya kayak mana menggambarkan dia itu setia dengan sultannya gitu. Susah juga ya.
Jadi Apa teater? jadi itu kayak teater ya. Kalau teater kan istilahnya lebih ke anunya ya. Kalau ini kan kita kayak lagu kan menyampaikan sesuatu lagunya itu kan dapat. Kalau nari kan kita ini kayak perasaan lewat gitu gerakan. ya. Nah, Iya, tapi kan biasanya gerakannya gitu-gitu juga ya. Tapi bisa tahu itu ya. Itu emang hebat lah. Emang. Jadi berarti kalau penata itu kerjanya nyusun itu lah Pak ya? Iya. Iya. Kayak direct ya kalau di iya. bikin ngedirect ya. Terus nanti Ngatur. kan tarian itu juga kalau lomba sebelum tarian kan judul dibaca, sinopsis dibaca. Ada Oh, ada sinopsisnya. sinopsisnya. Jadi kita buat juga lah sinopsis. Jadi itu pun penilaian juga sinopsisnya sesuai tak dengan tarian yang dibawakan. Tuh, karena Yang naik ke tingkat ke provinsi hanya juara 1 atau juara 1? biasanya tiap tahun juara 1 dan 2. Ah, Tapi untuk tahun ini karena sudah 4 tahun ini tidak ada festival tari karena COVID. Tahun dulu kan ada tapi lewat video. Tapi tahun kemarin provinsi kan tidak ada wacana berangkat ke nasional karena masih COVID. Jadi akhirnya dikasih penghargaan yang menang kemarin. Tahun ini yang berangkat ke. Gitu. Jadi untuk festival tahun ini di Bintan memang dari tata tertibnya sudah disampaikan. Kita cuma habis di Bintan saja. Tapi tahun depan baru berjenjang. Tapi artinya ini untuk pemanasan lah karena sudah 4 tahun tidak ada festival. Jadi kan untuk pemanasan ngobrol kita juga kita ada shoot. Ini kan cuaca pas panas nih tadi kata Bapak bilang. Nih jadi di sini di Nejai Pak kita ada minumannya, ada minuman cendol Nejai namanya. Jadi sales memang. Luar biasa nih. Nah, iya, jadi kalau tagline itu dia ingat cendol. Ingat aja. udah tahu Bapak daerahnya kemana udah tahu dah. Nah berarti masyarakat Uban atau Bintan yang bingung-bingung bisa sekalian pesan. Masuk. Nah, bisa sekalian mungkin yang haus dan sebagainya bisa langsung kontak, bisa langsung pesan baik langsung maupun online. Sering saya panggil kayaknya. Kenapa tak dari kemarin Pan? Aduh. Kita coba dulu sedikit nih. Cuacanya memang pas nih. Nih abang ngomong, nengok aja dulu ya. Haus dulu lagi. Suaranya dulu lah. Kalau menurut Bapak untuk Di Bintan alhamdulillah. Masih semua cendol. kan saya lupa kamu nanya apa ya? Untuk Untuk di Bintan Utara, Utara. maksudnya minat anak-anak untuk Nah, jadi sebetulnya kalau mau cuman kita kemampuannya, jadi masih banyak sebetulnya kadang-kadang anak yang Pak masih menyangkut pendaftaran atau tidak. Artinya kita penari yang ini saja termasuk syukur anak-anak pada rajin ya. Jadi dibantu dengan yang sudah senior-senior. Mungkin kalau kita buka pendaftaran kita kewalahan. Jadi banyak yang Pak masih naik Pak penari laki masih atau enggak Pak ya kami mau ikut. Sementara Antusiasnya sampai segitu Iya. ya? Rame berarti ya? ya terutama kalau pas nengok habis tampil habis tanding Ini biasanya langsung ya? Itu orang tua Karena- masih langsung tuna nengok. karena gini di luar ekspektasi dikirakan tari ini anak-anaknya bakal lembek atau kelemah gemulai, termasuk yang anak silat anak bola kaki itu ada orang tuanya kayaknya anak saya ikut situ aja Pak soalnya nampaknya gerakan kaki banyak dipakai. Nah, sesuai dengan untuk menguatkan otot kaki gitu. Jadi sebetulnya minatnya luar biasa sebab yang penari baru saya ini yang laki waktu diminta karena ekstrakurikuler SMP 11 SMP 12 itu kan minta bantu sanggar. Jadi ketika mereka mau ada kelas meeting pembina khususnya minta ada tari massal. Nah, jadi terus yang bina kan anak sanggar. Saya tanya dengan Fadil, anak lagi ada yang bagus? Ada Pak. Satu orang atau 2 orang adalah. Oke, nanti kalau kalian sudah selesai ngajar baru saya ke sana. Nah, kira-kira ngajar dan hampir selesai, hari Seninnya tampil. Hari Sabtu saya datang. Saya lihat,
bukan 2 orang, banyak nih yang bagus kayak gitu kan. Jadi terakhir latihan 10 orang saya tunjuk, kamu selesai ini tinggal di tempat. Nah, terus saya gini, kalian ada bakat nih, mau nggak kalau nganggur sore ke sanggar latihan? Nah itulah mereka, Pak, sore kami bola kaki, yang sebagian Pak kami sore futsal, yang satu Pak kami sore silat. Nah terus besoknya gantian Pak, ini jadwal ada volley. Ya sudah kalau gitu saya gitu. Nah tahu-tahu anak yang silat gini, Pak, gimana kalau latihannya malam? Orang tua tidak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Saya kalau ngajak kegiatan, kamu ikhlas orang tuanya kasih. Tapi kalau orang tua tidak kasih, tidak usah. Nah itulah awal mereka latihan. Setelah mereka latihan, tampil ternyata kawan-kawan yang lain bola kaki juga ikut juga. Influence ya. Jadi di kalangan mereka sekarang nampaknya sudah tidak gengsi lagi lah. Iyalah, kalau dulu kan kayaknya ikut nari tuh, nggak tahu zaman abang tuh bang. Zaman abang? Ya, karena barangkali dulu gerakannya, gitu. gerakannya barangkali laki dengan perempuan hampir sama kan. Iya. Kalau sekarang gerakannya udah jauh berbeda. Ya kan, mungkin itu perbedaannya kali Pak, zaman perbedaan nari. Kan, boleh mau ambil gerak apa yang Tapi intinya masih ada lah. Apa sih namanya? dasarnya original ya. Diambil dari gerak dasar tari Melayu seperti joget, zapin, tetap diambil. Cuman variasinya sudah bermacam-macam. Tapi Saya bayangin nyari gerakan, karena saya bukan penari ya Pak, bayangin nyari gerakan baru itu. Jadi gerakan baru apa gerakan lama dikombinasi? Gerakan baru itu Iya, tadi apa kayak ya? yang Bapak bilang kan, walaupun gerak tari kreasi tapi dasarnya itu ada kayak zapin, silat. Nah kebetulan kan yang kemarin banyak silat nih, kebetulan ada satu anak yang jago silat. Nah jadi ada beberapa kali saya nanya, coba kasih gerak silat dulu. Oh. Nah pas dia bersilat, oke kita pakai itu. Gitu. kasihan anak bola nggak bisa. Bilang. Badminton nggak mungkin. Mungkin aja lah bang. Tapi tak masuk lah cah. Jadi anak-anak itu pun contoh mereka yang baru masuk SMA ya, kawan-kawannya gini, anak sanggar Pak Tarto ya, masih bisa tak ya daftar lagi. Nah jadi adalah antusias anak remaja. Pak bayar nggak sih Pak masuk sanggar Bapak tuh? Nah kebetulan selama ini memang saya nggak pernah narik bayaran. Jadi sebetulnya ada wacana juga, artinya wacana itu bukan untuk apalah. Kadang kasihan juga yang ngajar-ngajarin ini kan. Jadi selama ini Gratis. luar biasa. Lama banyak deh. Dari 2000 berapa tadi pertama? 2007. Sampai dengan sekarang masih gratis Pak? Iya. Wah ilmunya udah banyak tuh, udah jadi guru-guru lah orang itu. Kemarin adalah orang tua antara Pak, anak saya ini mau ikut, anak laki lah. Boleh datang aja, Pak. Kira-kira apa yang bisa kami? Aduh nggak bayar Bu. Kadang-kadang dia ngantar aqua. Iya. Masih konsumsi. Iya. Jadi memang ada wacana juga nih Pak, bukan berarti aku ya. Kasihan yang sebab contoh pas kegiatan eskul rame kan, itu kan anak-anak saya terjunkan nih. Kita bagi kelompok itu pegang masing-masing pegang satu kelompok. Kadang pikir-pikir juga, oh iya harus kayaknya nanti ada infak nih untuk anak-anak yang ngajarin. Betul juga. Berapa orang penata Pak sekarang? Yang bisa ngajar nari sekarang sudah ada 4 atau 5 orang Pak. Oh iya. Yang sudah bisa garap ya. Jadi Iya. kalau pas SMP ada lomba, ini ngajar di sana, ini diminta ngajar di sana. Jadi kalian bersaing lah. Ini ngerti juga. Kayak drum band juga ya. Bener. Iya lah sama kan, drum band gitu juga. Itu juga orangnya ngajarnya. Keren. Pada saat kemarin pertandingan itu apa aja Pak yang maksudnya yang di juara Nah, jadi kalau tiap lomba tuh. itu kategori kategorinya? 1 tari terbaik. Nah, itulah yang juara 1 2 3 4. Harapan 1, harapan 2. Kemudian ada penata tari terbaik. Jadi kalau yang juara 1 biasanya itu. otomatis Ada penata presiden. tari Iya. terbaik, penata musik terbaik, busana terbaik. Nah, kalau udah musik dah lah tuh mahal. Musik Sebetulnya Melayu bisa Pak. gabung, nggak apa-apa. Jadi sebetulnya pemusik dulu kan Ipan pernah naik Ini mau musik Pak. cuma kendalanya karena mereka terus bekerja. Kerja Bang, kemarin Jadi sebenarnya dulu saya sudah nawarkan juga, Pan, ikut masuk. Cuman karena kerja kemarin Bang. Jadi selama ini yang nyusun musik siapa? Ya, anak sanggar juga. Oh. Cuma kita sebetulnya butuh orang yang sebab
Bang Azmi itu dulu latar belakangnya pemain band, Iya, Bang Asmi, Bang, kenal Bang? penyengat. Baru penyengat. Nah saya musik nanti dia yang poles, dia yang ngatur. Jadi dulunya dia sebetulnya pemain band. Nah kemudian nampaknya gini, band ini kayaknya berkembangnya nggak lama nih. Justru musik Melayu ini malah dipakai terus setiap acara-acara. Kalau saat itu ya. Kayaknya sampai sekarang seperti itu. Contoh lah, tapi ini nggak apa-apa, nanti bisa diedit ya. Oh, misalnya kan nanti takutnya ada yang tersinggung ya. Iya, bisa. Nah, contoh bisa diedit. Sebab saya sering ngomong juga, loh kalian nih anak-anak dance. Kalau orang minta tampil dibayar berapa coba? Anak band sekali tampil paling dibayar 2 juta tak? Loh kami sekali tampil juga ke Jakarta itu pemerintah habisnya 60 juta loh. Nah, kira-kira kan seperti itu. Begitu ternyata yang tradisi ini lebih mahal dari yang modern. Iya. Tapi emang iyalah, karena kan memang original juga Jadi mewakili juga. Jadi sebetulnya kalau ada kawan-kawan gini, saya ngomong sama adik-adik ini, nampaknya selepas tanding kita ke SMP cari yang punya bakat musik. Sebab kalau tari kan sudah langsung saya ngerekrut. Iya. Kalau pemusik, nah ini kita pemusik selama ini cari yang tukang rekrutnya agak susah. Oh, oke. Nah, karena kan saya kurang paham musik. Tadi jadi kemarin saya baru ngomong, Del, nampaknya selesai parade ini kita ke SMP, mana yang hobi musik kita ambilnya rekrut. Loh Pak, jadi selama ini musiknya dari mana? Kami juga yang main anak-anak. Oh main itu. Oh Kan kalau untuk tanding harus live. Oh gitu. Musik live. Kalau yang nggak live gugur. Zaman dulu lah, Saya kira kaset. lagu, Pak. Ya. Zaman dulu. Jadi musik pun harus ngarang sesuai dengan gerakan itu. Oh gitu. Ini gerakan ini. Aduh, kami maunya yang agak slow sedikit. Nah, jadi Iya pula. Heeh. Berarti kolaborasi ya. Mahal ini. iya. Dua. Jadi kalau pas cuman kan festivalnya, paradenya festival tari. Jadi ya musik lah yang mengikuti tarian. Iya. Tapi ya mereka harus ngarang nih. Jadi koreografer penata musik dia harus jeli juga nih. Ini campur irama apa nih supaya masuk gerakan itu. Jadi dia juga nih mikir. Menunjang Loh, suasana. jadi siapa Pak? Sama ini yang main? Nah itulah yang main anak-anak kita juga. Cuma penata musik kita panggil dari penyengat. Mainnya alatnya apa aja ini pakai? Alatnya akordeon, biola, cello, darbuka, gendang babano, tambur. Anak-anak sini yang main tuh Pak? Iya. Terus sekarang malah sejak modern ini tergabung gitar bass, gitar akustik, Iya. campur semua. Iya, campur. Iya. Rame jadi. Mau dikasih contoh. Iya, itu biar saya lihat berbeda nanti Pak. Bisa kita tangkap. Jadi kalau ya inilah dulu udah sering Udah sering lah baru pernah gini Pak, nah coba ikut datang kapan, cuma karena sibuk dan mungkin pengaruh juga kapan, karena yang di sana bukan kawan kita, loh circle-nya kan agak mungkin itu. Tapi sebetulnya yang hobi-hobi musik sebetulnya bisa gabung. Bisa Bang. Cuman ya alat musiknya ya Ada musik tradisional. Jadi yang kita biasa-biasa main band gitu, yang kena musik kayak darbuka, akordeon, kan jarang tuh Bang. Dulu waktu mau gabung-gabung itu bahkan Bapak ngundang orang Busung ya Bang? Pemain dari Busung diajak gabung. Tapi ini udah ada kan Pak? Pemainnya udah ada kan? Pemain dari dulu ada. Viola, macam. Siapa? Selo ada? Ada bisa main selo ya? Selo nggak ada lah. Sila ada. Mario kan? Bukan? Gambus ya Bang? Tahu si Real aja tuh main tuh. Real. Nah, Real Gambus. gambus ya? Gambus ya. Sebut nama realnya. Oho, anaknya Pak Raja Lukman. Oh Kan iya pemain tahu, musik tahu, kami tahu. juga. Oh iya Pak. Itu biasanya persiapannya berapa lama Pak kalau tarian-tarian gitu? Karena mulai dari konsep Iya, lagu, konsep konsep lagu. Nah kalau kayak tarian kami sebulan lebih lah, karena kan ngarang gerak, ngarang apa terus anak-anak latihan. Nah, musik Lagunya gitu juga. juga. Tapi kalau musik biasanya tarian hampir siap, baru kita musik mulai. Jadi musik mau 2 mingguan juga. Enggak deh. Mungkin gitu-gitu aja kali ya. Pengen lihat siapa ya? Itu foto-fotonya ada kan Pak? Foto-foto kemarin juaranya kan Pak? Ada. Nanti kita share di sini. Iya. Untuk kegiatan anak-anak ini alhamdulillah lah, artinya dari yang dulu ya
kita sudah pernah sampai berangkat ke Jambi, Jakarta, Medan. Nah baru mau nanya tuh, jadi ini paling jauh mana tuh Pak? Sampai pencapaian Sanila Utama tuh, maksudnya narinya tuh di mana tuh Pak? Paling jauh. Paling jauh. Kalau untuk dalam negeri ya Jakarta, Medan, Jambi pernah. Oh iya Pak, itu mewakili Kabupaten. provinsi atau nama? Oh provinsi ya Pak. Kalau waktu ke Jambi kita pemerintah yang bawa untuk budaya, termasuk waktu ke Medan juga promosi budaya. Kalau untuk di Jakarta waktu itu kita habis lomba, kemudian pas ada undangan dari Jakarta, nah kita ke Jakarta juga. Luar negeri Pak? Oh ya tadi. Ke Singapura tahun 2016. Itu dalam rangka apa? Itu dalam rangka acara ASEAN. Jadi dari pariwisata minta kita mewakili Indonesia. Pak, kalau misalnya timnya dipanggil gitu, anak musiknya dipanggil ikut juga? Iya. Jangan mau ikut. Ada ini dong Pak. Ada ini. Otomatis berangkat semua. Ada apa tuh? Jadi Sekali berapa tuh berapa orang tuh Pak? nah, makanya saya bilang nanti tolong Ya, diedit. Artinya gini, kalian di sini lah anak Uban, anak Bintan, mungkin tampil band paling jauh ke Pinang lah. Nah, tapi kami musik penari ini sekali berangkat kan 20 orang. Iya juga. Tiket PP aja mungkin sudah 50 juta. Iya. Hotel berbintang, makan uang saku. Hotel berbintang. Kalau uang saku aja satu anak kalau berangkat gitu kan 1 juta. Dapat ya Pak? Makanya Imam dulu tak mau kuliah keluar itulah Pak. Sering berangkat. Mana anak bapak juga sekarang kan juga kuliahnya juga nari. Endok di kumis tuh. Ada. Coba. Jadi berangkat musik berangkat. Jadi terutama kalau kami di Lagoy kan pasti musik. Saya pasti tawarkan pakai musik lah. Nah biar pemusik ikut berangkat. Kalau yang main di lagu-lagu masih sering Pak. Kalau misalnya Iya, panggung alhamdulillah. atau permintaan gitu ya. Oh lagu itu ini aktif Bang. Ini kemarin sudah ada yang ngomongin juga ternyata dia dari Banten, belum ada tamu ke Lagoy, nggak tahu dapat dari mana. Nanti kalau udah deket Pak dihubungi untuk ngisi dinernya Iya. malam. Oh jadi dia malah mau ke tradisional gitu Pak. Iya lu Bang. Memang lagi ngangkatnya tuh tentang tradisional. Dulu pernah anak kami masuk ternyata nggak boleh bawa handphone nggak apa, ternyata tampil yang menyaksikan cuma 6 orang, Oh iya. rupanya Raja Arab. Oh yang di ini ya Pak. Tapi waktu itu Saya. tertutup, Sancaya. waktu itu tertutup, Iya, nggak Sancaya. boleh diliput. Tapi juga sekarang YouTube. ini Pak ya, maksudnya selain ini kan dari suku-suku yang lain juga sekarang udah mulai muncul. Iya. Ya kan? Kalau dulu kan muncul Melayu, sekarang kan udah ada kayak Sekarang alhamdulillah Sanggar Padang di Uban ini sudah ada 3 atau berapa? Oh iya, Pak? Jawa. Syukurlah. Jawa, jadi udah mulai ramai Reok, nih, apa gitu. segala Jadi ya. kalau misalnya ada permintaan kayak budaya-budaya gitu, Udah macam-macam. enggak, biasanya kan bukan Iya. dari lokal ya. Tapi itu jadi concern loh Bang sekarang. Iya. Jadi concern itu Pak. Sekarang banyak jadi pembahasan sih, termasuk di tempat ini sendiri itu jadi pembahasan. Kenapa ada budaya lain dan gimana caranya kita yang orang daerah sini itu mempertahankan budaya kita sendiri. Ya, mungkin dengan caranya ya hari segala macam ya kan. Sama-sama nakil. Jadi sekali lagi yang perlu di ini, alhamdulillah anak muda ternyata kita kira nggak ada bakat ya, sebab waktu mereka masuk sanggar rata-rata belum tentu bisa nari, ternyata kemampuannya luar biasa. Pak, untuk segala alat itu dari mana semua tuh Pak? Nah, Baru jadi- Bapak siapkan? Atau ada dinas, ada baju? Atau gimana? Jadi dulu awalnya kan kalau awal tentu kita ya cari-cari pinjaman atau beli sedikit-sedikit. Nah, tapi kemudian alhamdulillah Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata memberikan bantuan lah berupa pengadaan dana, pengadaan alat-alat. Sebelumnya mungkin pinjam lah Pak ya? Ya sebelumnya harus dipinjam. Artinya pertama latihan baju nari pun awalnya ya pinjam lah. Oh iya Pak ya? Nah, sebelum ada kan dulunya pinjam dimodifikasi sendiri lah. Nah jadi misalnya akhirnya kemudian kalau sewa mahal kan, nah, paling ibu lah terus kita rancang sendiri jahit. Tuh.
supaya ada juga bantuan dari dinas. Ya, kalau udah sampai ke tingkat yang udah kayak sama ini. Nama daerah ya. Nah, makanya Ya, kan bersih. saya bilang istilahnya kalau nanti orang dinas bisa tersinggung kan, makanya saya bilang nanti diedit karena gini artinya memang makanya Sanggar nggak begitu maju kan di Bintan nih. Dulu lomba dulu sampai 18 regu. Ini kemarin cuma 8 tim aja kami 2 kan. Iya. Nah itu kan karena gini yang nggak sanggup lah mereka membiayai Iya. sanggar-sanggar itu. Iya. Artinya karena kan tanding musik live. Iya, Kalau betul. mau ambil pemusik Iya. dari luar tentu harus Harganya banyak. kemudian pakaian kan sesuai dengan ide cerita. Iya. Iya betul. Kalau pak Aduh, judulnya Hang artis. Tua tentu pakaiannya Baru lagi. Kan dulu lah, Masa Pak. itu lagi? Masa itu lagi? Tapi kenapa keluarnya 2 sih Pak? Kalau 1,5 itu biar apa? Karena memang karena sepi tadi itu ya? Bukan. Bukan. Artinya gini, karena kebetulan kami punya anggota kan kebetulan banyak. Oh. Jadi kalau keluar satu tim, kasihan yang lain nganggur nggak ikut lomba. Nah, biarlah mereka merasakan ikut lomba. Iya. Tunggu ya Bang Ipan nih. Pak, berarti boleh lagi Pak. Ke alat musik itu udah punya sendiri apa yang masih dari anak-anak itu yang main yang bawa sendiri Pak? Punya sendiri semua, tapi bukan punya anak, punya kita lah. Oh ya. Sanggar. Kan dapat Berarti bantuan alat tadi. sudah ada nih Pak ya? Udah punya Kenapa Pak? SDM-nya aja yang belum ya Pak? Iya. Kenapa Pak? Nggak memperjelas. Oh memperjelas itu. Ada maksud dan tujuan Ah, kan? memperjelas. Biar lebih jelas kan, kalau belum ada alat kan maksudnya ikut main bawa sendiri. Pak, itu siapa ya Pak itu? Nah itu pemain musik kami tapi kemarin hilang nih. Tahun ini anu katanya nggak ada waktu. Pak. Ini aja baru kali datang Pak. Iya. Sibuk Pak, ngurus sapi. Kemarin sempat datang 2 kali Pak, dia itu hilang. Nengok aja. Oh. Ngomong nih. Jadi inilah termasuk Ngop, Sanja, Sandi. Oh. Anak band juga, basicnya band Iya. juga. Ya, basic band. Sebab lebih mudah anak-anak yang sudah punya basic. Ya, Iya. ya Pak. Jadi dulu awal penari saya dulu kalau kita alihkan ke musik dulu banyak nggak mau. Jadi dulu belum punya pemusik kan. Terus saya gini, itu bagus. Adi kamu kan pemain band. Kamu main alat musik. Nah, saya penari aja. Kamu kalau menjadi penari untuk tanding nggak akan dapat. Jangan apa Pak, senior masih banyak yang bagus-bagus. Tapi kalau musik otomatis kamu pasti dipakai. Masih bawa ya Pak. Nah, jadi itu menguntungkan mereka. Pas mereka baru masuk Sanggar sebulan, kami berangkat ke Medan tuh. Langsung ikut ya? Langsung berangkat semua. Nah, kalau kamu penari kamu nggak berangkat nih. Nah, iya juga. Nah, Tapi gitu. ada nggak sih Pak, kalau misalnya nih mungkin ada yang mau masuk Sanggar sampai jajan nggak bisa terus kayak mana anaknya tuh Pak? Ada nggak pernah kejadian kayak gitu? Itulah seleksi alam tadi. Siapa tahu jadi seleksi otomatis. Jadi bukan apa ya? Ada yang kemarin, padahal kemauan dia sendiri. Kita nggak usah sebut nama lah. Pak ini mau ikut? Oh ya silakan datang aja. Nggak ada perubahan. Lama-lama emang dia gini. Pak, saya kayak istirahat dulu ya. Oh, dari dia Iya. nonton enggak Pak? Dia mau Karena kan anu, Kakinya turun. Iya, gatal Pak. karena kan kalau mau tampil, kan kita gini yang sudah apa gerak bagus, Oh langsung. otomatis kan dia nggak apa-apa, nggak harus bagus kan, harus latihan terus. Ulangi tahun depan. Coba kuda-kuda dulu Bang. Nih, tuh. Kuda-kuda. Coba dulu kuda-kuda. Seru-seru nih ngobrolnya nih. Aduh ya Allah. Jadi ya alhamdulillah untuk anak-anak muda, akhirnya orang tuanya pun paham. Jadi tempat ngumpul yang positif. Ya, setuju Pak. Setuju. Kami setuju. Jadi anak-anak tuh hari-hari di Sanggar itu bisa sampai jam 11 malam. Kadang sampai Ya. saya udah malam balik. Ya. Tapi kadang orang tuanya Pak, kalau belum jam di situ aja lah Pak daripada Ya, pindah ke betul, tempat Pak. lain. Oh, Betul. gitu lah. Saya setuju, Daripada Pak. melipir Saya kemana-mana ya kan. Jadi hampir hari-hari Tapi banyak yang cilok nggak Pak? Memang itu tugasnya sebagai pasti ada. Nah, cuman kan alhamdulillah lah untuk pergaulan anak-anak kita alhamdulillah masih dalam batas-batas yang wajar. Positif. Karena kan artinya gini, latihan. Kadang kan mereka kalau latihannya sore atau habis maghrib, kadang mereka nggak pulang. Kadang maghrib musola. Nah, nanti
Isya ke musola. Nah, kadang ada lah mana yang mungkin merasa cocok, istilah sekarang dia teman dekat, paling ngobrol-ngobrol dekat. Karena ada bapak kita enak ya, tapi banyak WA lah langsung gitu tak? Ya Cak? Tak pula tak pula saya. Aduh, seru nih seru. Dulu aja nari loh tempat bapak persiapan mau pramuka ya. Pasti salah satu yang Kata seksi alam. seksi alam. Kalau kegiatan pramuka ya. Iya, nari apa dulu? Oh, tanda lemang. Wah itu ya Allah, susah nak mau. Nah kan betul kan? Maaf, boleh kali. Jadi kalau Kok di sini? untuk di Kepri ya, Tanjung Pinang, Bintan sampai sekarang mulai dari dulu sebetulnya yang banyak mengembangkan ya dari Sanggam itulah awal sanggar pertama punya Husni Zarho. Karena dulu mereka sanggarnya termasuk top, penarinya bagus-bagus, termasuk ya jasanya besar juga. Artinya kayak kami dulu nggak terpikir bakal mau buat sanggar. Beliau tuh yang ngasih buat sanggar Pak. Aduh saya nggak terpikir, cuma untuk latihan aja. Jadi termasuk sanggar-sanggar itu yang berjasa di sini utama Pak ya. Sama sanggar penyengat kan karena Bang Azmi yang nata musik kan. Kalau untuk wilayah provinsi ini Pak, kalau untuk secara saingan itu sering juara-juara Kalau untuk provinsi Pak. kalau untuk provinsi ya itu Sanggam, Tapi yang Tanjung Pinang Sanggam, terus penyengat itu namanya budaya warisan. Tanjung Pinang juga ada kayak namanya Batam itu tak ada. namanya Bintan Telani. Kalau di Batam itu Sanggar Wan Sendari. Nah, jadi kita udah paham-paham lah tuh. Kalau Karimun ada jadi juga Sanggar Angsana. Kalau di Bintan mungkin kami dengan yang di Kijang lah. Kijang apa namanya? Kijang ada namanya Tuah Pusaka dengan kreasi guru dengan sirih junjung ada 3. Banyak, Pak. Kijang Sanggar banyak. Itu aja tak orang tak. Jadi mungkin karena generasinya banyak ya. Dulunya mereka satu juga terus pecah. Nah, Baru lah. sama seperti kami lah, anggota banyak. Alhamdulillah pula mereka tak mau pecah-pecah. Iya, solid ya. Jadi kacang tak lupa dia. Lupa apa? Kulit lupa kacang. Nah, Saya kadang sering tawar kalian kalau mau pecah sendiri tak lapar. berat lah kita Pak. Bang kalau nambah sanggar gitu ya kan. Iya. Harus ya secara mungkin modal baju ya kan, alat pemain musiknya, alat-alatnya. Pak, kalau menurut Bapak untuk sekarang ini orang bisa hidup nggak Pak dengan fokus di tari Pak, untuk di Bintan Pak? Sebetulnya kalau mungkin mau ditangani serius bisa juga. Iya, ya, sepertinya bisa, Kalau Pak, tangani ya. serius ya. Cuman kan kadang mungkin kita nih di masyarakat kan terkendala dengan status sosial. Iya. Ya. Kalau nggak ada kerja tetap, kok anaknya belum kerja, nari kok untuk kerja, gitu. Tapi kalau kayak di Bali, jadi barangkali karena terkendala status itu tadi, sehingga kan maaf ngomong lebih baik yang kerja yang nggak apa-apa lah walaupun gaji kecil, tapi kerja bulanan. Ada bulanan. Tapi sebetulnya kalau tari, asal dia mau nyampaikan kayak ke hotel-hotel lagu, itu kan mereka sering minta tampilan. Iya. Sebab dulu kadang kan ada yang nawarkan saya untuk bulanan, saya tidak mau karena saya bawa kan anak-anak sekolah. Sempat besok dia orang pada nak ulangan. Iya. Malam Pak, malam ini kami libur, nah, kita udah kontrak kan. Iya pula. Nah, jadi sebetulnya bisa. Asal itu tadilah ditekuni, tapi itu terus tadi asal nggak mikir status itu tadi. Terus biasanya orang tuanya pun nggak kasih mungkin. Iya, kelihatan. Ya, soalnya tempat kita hotel banyak ya Pak, event. Terus di samping event, di samping hotel banyak, walaupun nggak ada event, hotel-hotel itu biasanya kalau mereka ada tamu makan malam, manggil ya. asal kita nawarkan biasanya mungkin mau. Proposal ya Pak. Yang kedua, tempat-tempat hiburan kayak dulu di kebun binatang di Lago. Dulu kan kadang ada yang istilahnya ngamen lah. Tadi aja, nanti Ada yang ngasih. mintain uang. Oh, baik. Dulu ada. Dan bisa juga dia hidup dari situ. Karena ada kontrak juga tuh kali. Abang ikut lah nari. Ya,
ini karena saya tahu dulu pemain drum, makanya Pak Ipan bisa main tambur tuh. Karena nggak sebab dulu yang pemain musik kami kan gitu, kamu kan main band, main drum, main tambur. Malah Pak, saya nari aja. Kamu kalau nari kan nggak akan pergi. Tahu baru masuk sebulan, yang berangkat. Tuh untung kan ya tak ya juga Pak, kalau nggak berangkat. Tapi di sini rata-rata penarinya umurnya 20 Pak. Ada juga yang lebih. Adalah yang sudah alhamdulillah sudah ada kerja, Masih juga ya. masih pada ikut sekarang. Itu guru-guru tuh lah ya yang ngajar-ngajar aja Pak, yang besar-besar itu enggak belum tentu ya. Kerja lah. Enggak, maksudnya yang yang kerja yang udah senior ini ikut ngajar juga enggak juga ya. Yang Main juga ya. Yang lah yang baru-baru tamat SMA lah yang ngajar-ngajar. Oh iya, iya. Yang sambil Udah kuliah waktu UT. Udah tak lagi lah. Nggak ada waktu ya. gerakannya juga. Udah umur ya kan. Bestinya siapa? Siapa namanya? Fadil. Fadil. Si Andra. Siapa bintang tamu Cak? Masih player dia main. Nah, kalau dia majang kontrak, bisa kode MDM aku. Jadi harapannya apa nih Pak? Untuk generasi ya kan? Untuk rasi untuk pemerintah Pak. Pemerintah. Ada nggak Pak harapan dari Sanggar Nila pertama? Nah, harapannya tentu yang utama agar kebudayaan Melayu tetap lestari. Nah, tentu kaitannya yang pertama, alhamdulillah kalau generasi muda sebetulnya alhamdulillah banyak semangat yang ikut. Semangat masih banyak yang luar biasa ketika kita bina ya, karena kita tahunya ketika kita membina, buktinya banyak nih penari-penari yang kemampuannya luar biasa. Barangkali kalau untuk pemerintah tentunya kembali lagi artinya supaya sanggar-sanggar ini punya wadah untuk tampil. Untuk tampil dalam artian di hotel Lagoy atau hotel-hotel di sepanjang Gunung Kijang sana, hotel, ya. mungkin bisa mewajibkan pihak hotel ketika ada acara-acara sanggar-sanggar diberdayakan untuk Iya. tampil. Betul. Supaya apa? Supaya ada uang masuk untuk sanggar, Iya. sehingga sanggar-sanggar punya Pelihara, Pak, ya. kemampuan lah untuk beli baju baru, untuk beli. Karena kalau sanggar-sanggar yang jarang tampil, otomatis mereka tak punya budget untuk pengadaan baru. Selain bantuan dari dinas saja. Nah, kalau bantuan dari dinas kan tidak mungkin tiap tahun. Karena nak dibantu banyak. Misalnya sanggar sebintan mungkin gantian kan. Iya. Nah, tapi barangkali untuk supaya sanggar-sanggar tetap hidup, nah itu tadilah. Artinya barangkali bisa kerjasama atau mengharuskan pihak resort untuk paling tidak menampilkan sanggar-sanggar untuk di sana. Otomatis kan ada uang masuk ke Iya. sanggar. Nasional. Oke. Fadil? Sampaikan. Kalau misalnya untuk harapan yang mau disampaikan sih kurang lebih kayak Bapak, karena kebetulan kan kami para seniman, tak cuma kami ya, kan mungkin banyak, tidak hanya di Sanggar. Para seniman dan juga penggerak seni tentu membutuhkan panggung untuk mengekspresikan seni mereka. Terutama di Ubani, mohon maaf, mungkin saya kurang mengeksplor lagi, tapi dari yang saya lihat sejak menjadi seniman tari ini di Uban kayak mohon maaf kurang panggungnya, kurang apresiasinya terhadap para seniman dan penggerak seni di Uban, itu aja. Cacat gitu. Sini. Catat. Sini. Jangan buat event musik aja, event tari juga buat. Kalau gimana kalau kita collab? Collab dong. Nah, boleh. Jadi ide bagus tuh Pak. Jadi bisa Ah, buat jadi- pagelaran, campur. Pak. Mana ini yang Campur. Jadi barangkali bisa luar biasa. Ah. Jadi karena kalau kayak dulu kami kan walaupun nggak ada ibu dulu kan kita Pasti rame tuh Bang. nah contoh dulu kalau kita arzok kan dulu kan kami tiap tahun pasti buat kan. Nah, ini kemarin belum nanya Pak kapan kita buat. Nantilah kita kan harus Apa tuh, Pak? cari. Arsuk. Itu Acara. acaranya kayak Acara tahunan pensi SMA gitu. sekolah. Oh. Sekolah. Dulu anak-anak itu biar tampil saya buat itulah kami lewat sekolah. Itu ya KPP Bang. Oh iya. Nah, kayak kemarin kan Skansa apa? Gasma. Gasma. Jadi sekarang mereka ada panggung buat itu, tapi nampaknya mungkin kita ada wacana juga, rencana kemarin Fadil nanya, Pak kapan kita
tampil ini Sanggar dengan tim-tim anu. Harus kita susun dulu. Betul tuh. Jadi ada musik band, ada tari, kreasi, gitu-gitu Bang ya. Ya gitulah nanti lah, mudah-mudahan. Ada teater. Kita selesai, tunggu Ivan selesaikan Mama. Jadi itu Pak. Nanti kita ada Di warung aja, nggak muat panggungnya kalau nari. gak mungkin lah nari di warung. Tapi kan ada cobanya juga, Apa? bisa dicoba. Bisa tapi ya bisa tapi tertentu buatnya. Ya bisa. Sampai seru hari ini nih. Nah, dari ujung waktu ya? Udah di ujung waktu. Di ujung jalan kenangan. Aduh, tak terasa guys, udah sejam juga ngomong sama bapak, sama Fadil nah disuruh tutup sama Bang Ivan, tutup. Abang nggak tutup sekali Pak. Dia iya aja. Cepat. Masa aku juga ada cara gitu. Kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya adalah buat teman-teman ya tetap sih pesan-pesannya untuk teman-teman di luar sana yang merasa punya potensi khususnya di tari ya, itu mungkin bisa Tari dan musik Melayu. tari dan musik Melayu. Enggak musik Melayu aja sih sebetulnya. Tari dan musik. Tari dan musik, nah bisa langsung ke bapak gitu. Banyak lah ini bapak ini. Jadi nanti kita bisa range-kan kapan waktunya. Oke guys, ini itu dulu untuk hari ini, kita mau pamit dulu undur diri dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan bisa bertemu di setiap episode-nya. Oke guys. Akhir kata, jangan lupa balik lagi ke podcast Badentang Bebual Dengan Pemuda Tempatan. Tempatan. betul Pak. Mari kita betul. Apa?